Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 istilah perkenalan begini. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Rizwan Rosidi dengan NIM 2219101019. Saya Muhammad Surya Kim Kristanto, NIM 221910101058. Saya Rian Hidayat dengan NIM 221910101041. Dan saya Nanda Kurniawan dengan NIM 221910101020. Di sini kita akan membuat sebuah video podcast yang bertemakan tentang perkuliahan. Selengkapnya silakan melihat, silakan menonton. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rizwan Rosidi. Di sini aku sama teman-temanku mau bincang-bincang santai atau enggak mau podcast mengenai tentang perkuliahan. Mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu kali ya buat teman-teman saya kali ya, biar kalian semua kenal ya. Ya, kenalin, nama aku Rian Hidayat. Aku dari Teknik Mesin 22 dengan NIM 41. Aku Nanda Kurniawan, mahasiswa baru Teknik Mesin angkatan 22 dengan NIM 21 Nggak jelas emang teman-teman. Ya mungkin ini kali ya, mungkin kalian biar lebih kenal, kita coba tanya asal mereka dari mana ya. Buat Mas Rian dari mana nih? Ya, kalau aku itu asli Lumajang. Asli Lumajang? Iya. Oh, berarti emang kelahiran Lumajang? Iya, kelahiran Lumajang, tinggal di Lumajang. Kuliahnya di Jember? Kuliahnya di Jember. Oh, kalau Mas Nanda gimana nih? Aku asli Jember. Asli Jember? Flat. Oh, berarti emang lahir di Jember, terus tinggal di Jember? Yes. Terus kuliah di Jember? Heeh. Oh, berarti emang orangnya ini banget ya, stay banget ya, sama kotanya ya. Buat teman-temannya aku mau nanya nih buat kalian berdua nih, buat Nanda sama Rian. Ini kalian emang tujuannya emang beneran masuk UNED atau emang pelarian dari universitas lainnya karena kalian ketolak? Dari siapa dulu? Dari Nanda dulu mungkin. Ya, setelah kalian. Oke. Mungkin dari Mas Nanda dulu begitu. Aku sih UNED pilihan pertama, jalur SNM. SNM? Oh, pilihan pertamanya berarti udah UNED ya? Udah UNED, Oh, udah UNED. udah teknik mesin. Teknik mesin. Heeh. Kenapa kamu kok bisa milih UNED itu? Maksudnya kan terkadang tuh orang milih kan dari akreditasnya bagus, Iya. terus kayak wah lulusan UNED tuh rata-rata jadi orang sukses tuh. Kenapa kamu bisa milih UNED gitu? Atau kamu milih nggak daripada jauh-jauh ya di UNED sekalian Nah, sama-sama di itu. Jember gitu? Iya, Gimana? gitu, nggak jauh-jauh. Gak jauh-jauh. Kalau buat Mas Rian gimana? Nah, kalau aku itu waktu itu pertama kali itu pernah daftar SNMPN. SNMPN. Nah, itu nggak keterima daftar di Universitas Politeknik Malang sama Polinema. Oh, Polinema. Politeknik Malang sama apa ya? Lupa aku keduanya itu. Nah, itu sama. Yang pertama milih teknik mesin, yang kedua juga milih teknik mesin. Tapi yang di Politeknik keduanya aku lupa. Nah, itu nggak keterima. Terus aku daftar SBMPTN. Pilihan pertamanya di teknik mesin UNED. Yang keduanya di teknik pertambangan UNED. Alhamdulillahnya pas masuk UNES yang keterima teknik mesin ya? Iya. Oh, berarti pilihan pertamanya pas masuk Fakultas Teknik Mesin? Iya. Oh, terus gimana nih bagi kalian, tepat gak kalian tuh milih Universitas Jember terus ambil Fakultas Teknik terus jurusan Teknik Mesin gimana? Tepat gak? Maksudnya tepat itu dalam konteks itu kayak kalian tuh emang bener-bener kayak pas kalian masuk teknik mesin emang sesuai yang kalian pikirkan sebelumnya. Mungkin dimulai dari siapa? Aku dulu ya? Iya, gantian. Kalau menurut aku sih tepat sih, tapi masih butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian. Iya. Karena aku juga mau masuk teknik mesin ini ingin apa ya? Tujuanku ingin mempelajari tentang mobil listrik kayak gitu. Morit. Morit terus pesawat itu apa? Aeromodeling. Iya, Nah, aero modeling. Kan di sini kan banyak Klub-klubnya. klub. Terus UKM juga ada. Itu pilihanku sih, tujuanku mau kuliah di teknik mesin ya itu. Berarti kamu tuh emang
tujuannya itu kayak lebih kayak pengen apa kayak klub lebih teknik mesin itu kayak kamu tuh pengen mendalami gitu. Iya. Oh, oke paham. Nanti Tapi buat kayak segi pelajarannya gitu buat kamu gimana, Mas Rian? kalau buat aku sih ya, karena aku kan dulu dari SMA juga, materinya juga banyak. Nah, itu masih agak apa ya? Agak butuh penyesuaian juga. Soalnya kalau di kuliah ini bukan dasar aja, tapi masih ada ditambahi, lebih merinci. Oh, lebih merinci. Heeh. Tapi buat ngikutinnya itu susah atau enggak buat Mas Rian sendiri? Kalau Apalagi kamu itu kan awal dari SMA gitu terus akhirnya kuliah gitu. Maksudnya SMA kan tuh nggak ada gambaran apa tuh teknik mesin gitu. Iya. Pas kamu udah terjun ke teknik mesin itu gimana buat mata pelajaran sendiri? agak susah sih. Agak Kalau susah. menurutku, Salah satu contohnya itu pelajaran apa yang menurut kamu susah itu? termodinamika. Termodinamika. Iya, emang aku juga lumayan susah sih kalau buat pelajaran termodinamika apalagi Iya. buat fisika gitu. Fisika Kalau- juga Pak Dim. Pak Dimyati emang Iya. ya, emang lumayan susah. Ya, kalau buat Mas Nanda sendiri gimana? Udah tepat belum masuk teknik mesin itu sendiri? Kalau menurutku kita kan masih hampir 1 semester kan. Habis ini kan UAS. Dan selama ini sampai saat ini kan aku dari SMK. Nah, jadi tepat enggaknya kalau aku sih kalau ke praktikum itu dah masih bisa ngimbangi gitu loh. Cuma kalau ke kayak pelajaran teori materinya itu kayak fisika, kimia, termodinamika kan dari SMK kurikulumnya beda. Sedikit pol dapatnya sih. Cuma aku dapat kelas 1 doang, kelas 1 SMK. Jadi masih menyesuaikan tuh agak sulit. Jadi harus lebih keras belajarnya. Apalagi pas SMK tuh yang aku tahu SMK itu pelajaran dia tuh lebih nggak mendalam nggak sih? Nah, Kayak biasanya tuh fisika, kimia itu dia cuma pelajaran di kelas 10, kelas 11, 12 tuh dihapus kayak nggak ada Nggak gitu kan? ada. Iya, nggak ada. Tapi kalau unggulan anak SMK tuh kan biasa lebih di prakteknya. Nah, di prakteknya. Kalau buat teori kayaknya kurang nggak sih? Nah, jadi masuk S1 kan anunya sih banyak materinya daripada praktiknya Iya, benar. kan. Dia itu menyelesaikan itunya sih. Nah, kalau kamu kan juga dari teknik mesin. Iya. Sekarang aku mau tanya, gimana? Kalau bagi aku ya, Iya. buat masalah tepatnya ya. Iya. Menurut aku ini tepat. Cuma tepatnya bagi aku ini belum 100% tepat karena masih semester awal. Iya. Kalau menurutku mungkin di semester 2. Soalnya buat semester awal gini menurutku aku lagi mencari apa ya? Mencari kalau aku tuh emang harus bener-bener sesuai apa yang aku inginkan. Karena kan aku yang berdasarnya ini SMK, masuk teknik mesin. SMK. Iya, SMK. Mas Nanda juga dulu SMK. SMK Jurusan teknik mesin. teknik mesin. Oh, berarti sama. Aku juga dulu tuh masuk teknik mesin, akhirnya kesini teknik mesin soalnya aku mikir gini, oh SMK teknik mesin nih berarti pas di S1-nya atau enggak kuliahnya lebih memperdalam. Iya. Jadi biar gambaranku gak gampang gitu karena aku awalnya pikir SMK teknik mesin, S1-nya teknik mesin mungkin gampang kali ya. Pas aku masuk ternyata beda lagi. Beda. Ternyata kuliah itu dia lebih memperdalam teorinya daripada prakteknya. Iya. Nah, prakteknya ini sendiri ternyata bukan praktek teknik Yang mesin sama, juga. Iya, ternyata praktek juga Banyak. banyak dari praktek uji bahan, fisika, terus masih banyak yang lainnya. Terus buat kalau misalnya aku sendiri praktekku kan kayak mainin mesin. Ternyata ini mesin bubut, CNC, flash. Nah, itu teknik mesin di kuliah ini belum belum gitu ada. Malah dia di semester akhir kalau enggak 4 kalau enggak 5 ya. Jadi megang. apa namanya? Apa itu Megatron ya? Iya, CNC itu pokoknya dia milih ada 4 atau 3 gitu, penjuruannya gitu. Jadi kalau buat awal-awal gini ya menyesuaikan dulu sih buat belajar. Apalagi bentar lagi UAS ya. Iya. ya Jadi itu. kita wah ini kurang 2 minggu gak sih? kurang 2 minggu lagi kita UAS teman-teman. Jadi berdoa terus juga menyiapkan belajar itu juga gimana, apalagi bagi kita tuh yang pelajaran fisika kimia itu lumayan susah teman-teman, karena apa ya, bagi saya itu juga saya SMK juga pelajaran itu wah asing banget menurut saya, lumayan sekarang pas masuk kuliah itu lumayan susah. Mungkin mereka teman-teman aku juga merasakan itu karena
susah ya. Kalkulus. Kalkulus apalagi, terus kita kalkulus, aduh parah, pelajaran lumayan susah. Tapi ya seru juga. Seru karena gurunya juga seru, asik seru. banget. Iya, asik. Iya. Tapi bagi kamu, kalau buat mata kuliah sendiri itu menurut kalian tuh ada nggak kayak apa ya, yang bener-bener tuh kalian tuh emang bukan di bidang itu gitu loh? Ada nggak buat kalian? Oke, enggak di bidang itu. Harus ada sih, cuma kan kita gimana caranya biar tahu lah, belajar terusan, jangan sampai gak masuk kuliah eman ilmunya gitu loh. Jadi misalnya ada yang nggak apa tadi katanya nggak suka, maksudnya nggak emang bukan di bidang kamu, bukan gitu di bidang pelajarannya. aku gitu, terus ya harus dewe ki belajarnya lebih sungguh-sungguh sih, biar bisa tahu gitu loh dalam bidang itu gitu. Kalau aku Kalau kamu Mas Rian gimana? Nah, kalau aku kan nanti kan di semester berapa? Di semester 5 itu ada penjurusan. Iya, ada penjurusan. Nah, itu aku selama ini semester 1 ini masih belum ngerasa nggak ada yang nggak penting sih mata kuliahnya. Semuanya penting karena kalau waktu di semester 5 itu kalau nggak salah penjurusan itu harus dilihat dari nilai per matkul. Misal kalau ke konversi energi, apa matkulnya gitu. matkulnya yang harus menonjol Nilainya. itu kalau nggak salah apa? Termodinamika ya? Iya, Iya, termodinamika. Kalau misalnya material itu kan ilmu bahan. pembubahan praktis. Nah, kalau manufaktur itu sendiri, kalau desain itu gamtek. gamtek ya. Kalau menurutku sih nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nggak penting sih. Jadi emang semua penting semua. Iya. Oh, paham. Oh, kalau bagi aku ya. Iya. Tadi apa? Yang bukan bidangnya ya. Bukan bidang. Kalau bagi aku tuh kayak bukan bidangnya tuh mungkin apa ya, balik lagi pas di SMK. Iya. Karena fisika kimia juga ketemunya pas kelas 10, pas kelas 12 kan akhirnya nggak ada tuh. Itu Cuma pun ada matematika. Itu pun matematika itu apa, kalau di sini namanya kalkulus ya, bukan matematika Kalkulus. ya. Iya, Aku juga bingung gitu loh. Tapi Jadi kalau nggak salah semester berapa itu ada matematika 1, matematika 2 ya? oh, tahu ya. berarti namanya diganti dari kalkulus ke matematika lagi, atau Anu Kok katanya Pak Jum apa? Matematika teknik matematika teknik? kalau nggak salah ya. Oh, ya kalau bagi aku yang menurutku bukan bidangku tuh di bagian fisika sih, soalnya aku tuh tipikal orang yang buat ngapalin rumus tuh juga susah, apalagi Nah, fisika sama. tuh Sama. bercabang rumus ya, misal rumus kinetik nih ada cabang-cabangnya lagi. Itu. Nah, itu dia. Kalau waktu di SMP itu, di SMA maksud saya, rumusnya itu nggak semerinci di kuliah ini. Iya, Cuma dasar aja. makanya semenjak di kuliah ini rumus itu diperinci gitu Iya, ya. jadi banyak. Jadi buat teman-teman kalau buat masuk kuliah mungkin kita ngasih gambaran kali, apalagi kalian untuk mau masuk mesin gitu. Kalau buat masuk mesin tuh kalian udah siap, karena semua pertama mata pelajarannya, terus yang kedua ya itu tadi kalian udah tau lah teknik mesin tuh emang lumayan berat, terus juga dari segi apapun bagi saya itu berat ya. Jadi untuk dipertimbangkan, takutnya kalian udah masuk teknik mesin terus malah kalian tuh udah ngeluh, terus menyesal. kalian kayak nggak bisa menikmati, karena sayang aja gitu loh, kalian udah capek-capek masuk mesin, udah kuliah, masuk SNMPTN tuh sayang banget kalau kalian nggak dimatengin dulu buat jurusan kamu tuh maunya masuk apa gitu. Ya mungkin dari kita itu aja kali ya. Iya. Mungkin dari Mas Nanda atau Mas Rian ada saran itu bagi mereka semua yang mau masuk Mau kuliah, masuk ya? terus tentang kuliah gitu. Iya. Saranku sih buat adik-adik yang SMA sekarang ini terus belajar, jangan sampai lupa sama sholatnya dijaga, atau yang bagi agama lain ibadahnya dijaga. Terus jangan lupa restu orang tua agar bisa semua urusannya itu dipermudahkan. Dan untuk kalian yang ingin masuk di jalur SNMPTN, tahun kemarin itu kalau nggak salah SNMPTN-nya harus ya. Kalau misalnya sudah masuk keterima, nggak boleh pindahkan lagi kan? Iya, nggak boleh daftar takutnya lagi. malah sekolahnya di Sekolah blacklist. di blacklist. Nah, iya. Kalau menurutku sih
matengin dulu apa yang mau kamu misalnya, ambil. Jangan sampai tidak diambil gitu. kasihan sekolah ya. Iya, nanti di blacklist nanti. Itu sih saran dari aku. Yang buat Mas Nanda Nah, sarannya sama. berarti buat Mas Nanda sarannya sama kayak Mas Rian. Semangat terus ya buat kalian semua juga. Kalau bagi aku sarannya mungkin peluang kalian tuh buat SNMPTN tuh manfaat apa ya, dimaksimalin, terus juga harus dimatengin juga keputusan kalian kalau buat mau masuk univ mana, terus jurusan mana. Jadi kalian tuh jangan pikir kalau kuliah itu masuk univ bagus terus kalian tuh juga bakal apa ya, bakal hebat. Kalau nggak itu bukan. Jadi kalian tuh harus gimana ya, sebenarnya tuh univ itu bisa akreditasi bagus tuh dari SDM-nya juga ya. Tapi kalau kalian SDM-nya juga kurang, jadi ya percuma. Jadi kuliah nama kuliah Anda bagus tapi kaliannya kurang berkualitas. Jadi mau gimana aja kuliah itu tetap aja kalian tuh tergantung kalian sendiri niat atau enggaknya. Mungkin bagi aku ya kalian jangan terlalu ngikutin gengsi kak teman-teman kalian yang buat misi kayak masuk UI, UB atau apa, ITS. Yang penting tuh kalian cari yang akreditasinya bagus, peluangnya juga gede gitu. Jadi jangan yang terlalu jangan terlalu bikin gengsi lah buat teman-teman yang nonton ya. Oke, mungkin itu saran-saran bagi kita semua. Terus buat kalian mungkin akhir kata terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari bincang-bincang santuy dan podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.